Nah, row echelon form itu ada 3 hal ya, syarat ya. Yang pertama, if a row doesn't contain entirely of zero, then the first non-zero number in the row is 1. We call this as leading one. Ya ini ya, leading one, leading one, leading one. Jadi kalau yang di kanannya itu ada angka, nah angka pertama yang muncul itu harus selalu 1 atau 0. Ya ini 1. Ya ini contohnya, ini kan leading one, leading one. Ini ada angka, jadi paling kiri itu ada satunya. Ini nggak ada angka sih, tapi nggak apa-apa kalau ada satunya. Intinya kalau ada angka itu harus ada satunya. Tapi kalau nggak ada angka, misalkan 0 ya udah 0, ini juga nggak apa-apa. Ini kalau 0 nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini itu ada angkanya, ya ini wajib 1. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ada 0 semua itu diletakkan paling kiri kayak ini atau paling bawah. Nah ini ya, diletakkan paling bawah atau paling kiri. Nah ini ada leading one, leading one. Nah leading one-nya di sini mana ini, gitu ya. Artinya ketika ada angka harus didahului ada angka satunya, ya. Nah kayak gitu. Ini kok satunya nggak di sini, ya nggak apa-apa kan, nggak masalah, nggak ada aturan terkait tersebut kan. Kemudian if there are any row that consists entirely of zero, then they are grouped together at bottom of the matrix. Nah ini kalau ada 0 semua ya taruh di bawah atau di kiri ya, tergantung. Kosong semuanya itu based on column atau based on baris. In any two successive rows that doesn't consist entirely of zero, the leading one in the lower row occur farther to the right. Nah maksudnya gimana tuh? Nah maksudnya gini ya. Oh bentar, jika ada leading one ini nggak boleh kayak gini bentukannya. Apa namanya, ini 0, 1, 6, 2 ya, ini ya, yang ini. Terus kemudian 1, 4, kemudian main 3, 7, kemudian 0, 0, 1, 5. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada leading one, yang paling atas itu, ya pokoknya yang di atasnya itu harus yang lebih kiri. Nah ini kan lebih kiri daripada ini. Nah kalau ini kan lebih kiri daripada ini. Nah ini nggak boleh. Harusnya yang atas itu lebih kiri. Nah ini lebih kiri daripada ini, makanya boleh. Ini lebih kiri daripada ini, ya boleh. Nah yang nggak boleh gimana? Kalau misalkan kayak gini, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ini nggak boleh karena leading one-nya yang di bawah ini lebih menjorok ke kiri daripada yang ini. Ini apa ini 1? Ini bukan leading one sama sekali ya, ini angka biasa. Oke, kemudian yang ini. Ini yang atasnya harus lebih kiri daripada leading one yang di bawahnya. Ya kan? Ini harus lebih kiri. Nah, ini boleh lebih kirinya itu 1 di sini atau di sini atau di sini, bebas. Ya. Yang penting lebih ke kanannya. Sorry ya. Yang pokoknya yang atas itu harus lebih kiri, yang di bawah itu harus lebih kanannya kan. Begitu. Itu adalah syarat dari si Gaussian elimination atau Gaussian form ya. Gaussian form atau row echelon form namanya. Lalu next ada namanya Gauss-Jordan. Nah ini cuma ditambah 1 aja. Each column that contains a leading one has zero everywhere else in that column. Jadi ketika ada leading one, bawah atau atasnya harus 0. Ini ada 0, 0. Leading one-nya kan ini, yang kolom kedua. Berarti atas bawahnya harus 0. Ini leading one-nya mana? Ini. Berarti atas atau bawahnya 0. Karena nggak ada bawahnya, berarti atasnya harusnya 0. Nah yang ini nggak ada leading one nih kolom ini. Jadi kita nggak atur. Kemudian yang ini leading one. Ini 0, 0. Ini leading one. Atas bawahnya harus 0. Leading one. Atas bawahnya harus 0. Nggak ada bawahnya, ya udah atas aja 0. Ini nggak ada leading one. Ini ada leading one. Berarti bawahnya harus 0. 0. Kemudian apakah ini leading one? Bukan kan, ini main 2 kan. Leading one-nya yang ini kan, untuk baris pertama kan. Jadi yang di bawah ini boleh 0, boleh enggak. Tapi kalau ini enggak, contohnya ini 3, ini kan enggak apa-apa secara ini hukum ini kan. Artinya ini bukan leading one, jadi yang bawah atau atasnya boleh tidak 0. Tapi enggak boleh. Kenapa? Karena di baris kedua ini dia leading one-nya di sini. Jadi kan kalian ingat ya. Jadi setiap baris itu yang paling kiri itu harus angka 1, enggak boleh 3 kayak gini. Kayak gitu. Jadi harus 1. Kemudian yang ini leading one-nya mana? Leading one-nya yang ini. Jadi yang atas bawahnya harus 0, 0. Apakah ini leading one? Enggak. Leading one itu adalah sesuatu angka 1 pertama di baris tersebut. Jadi ini bukan leading one. Jadi bawahnya 3 itu enggak masalah.
Kemudian ini ada leading one-nya, nggak ada. Ini ada leading one-nya, nggak ada, jadi nggak ada aturan. Kayak gitu. Itu adalah Gauss-Jordan atau reduced row echelon form. Jadi Gauss-Jordan form atau reduced row echelon form. Yang tadi itu kalau Gauss biasa ya, yang tanpa Jordan, jadi Gauss biasa itu namanya row echelon form. Tapi karena ditambahin Jordan, Gauss-Jordan, makanya namanya sebagai reduced row echelon form. Ada kata-kata reduce-nya. Nah, ini contoh eliminasi Gauss-Jordan ya. Kalau kalian lihat ini pertama dilakukan apa? Dikali min 2 misalkan dari first row. Yang karena dikali min 2 ininya jadi habis gitu kan. 0 dan seterusnya sampai ke bawah flow-nya, kemudian ini sampai ke bawah juga, pada akhirnya akan mendapatkan matrik ini. Dimana ini udah Gauss-Jordan kan? Syaratnya apa? Jika ada leading one, maka ini diletakkan di kirinya yang bawah. Ini kan di kirinya leading one yang ini. Ini di kirinya leading one yang bawahnya. Syarat kedua tadi apa? Jadi kalau misalkan ada leading one, maka bawah dan atasnya harus 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Udah sesuai ya. Kemudian jika ada angka 0, maka 0 semua itu taruh di bawah. Tapi ini nggak ada 0 semua, jadi udah selesai. Ini betul adalah Gauss-Jordan form. Nah, terus gimana persamaannya? Berarti kan ini kan adalah X, ini adalah Y ya, yang kolom kedua. Kolom ketiga adalah Z ya. Nah, ini adalah konstantanya. Nah, jadi ini X kali 0, jadi 0X tambah 0Y yang paling bawah ya, tambah 1Z, berarti Z ya, 1 kali Z ya, sama dengan 3. Ya berarti Z sama dengan 3, orang ininya 0 kan. Nah, jadi Z sama dengan 3. Kemudian ini Y sama dengan 2, X sama dengan 1 ya, kayak gitu. Jadi selesai ya. Oke.